Man aftara sha'imin kana lahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, maka dia yang memberikan perbukaan itu mendapatkan pahala orang yang diberikan perbukaan itu tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Ya, Bo? Dari budangnya itu, hadis sahih dapat dipertanggungjawabkan, la raiba fihi, jangan ragu. Apa itu? Hadis ini masih melangit. Melangit hadis ini. Bagaimana hadis ini membumi? Sehingga hadis ini tidak menjadi tataran pembicaraan dalam buah bibir, tidak jadi tersimpan dalam teks. Tetapi hadis ini bisa diimplementasikan, baik esensinya maupun teks hadis itu bisa diimplementasikan dalam masyarakat, menyatu hadis itu masyarakat, sehingga tidak jadi buah bibir pembicaraan. Ya, membumi hadis itu. Acara Ustaz. Tidak boh. Banyak cara. Memberikan perbukaan kepada siapapun, pokoknya kepada orang berpuasa, baik itu orang kaya maupun miskin, baik itu orang yatim maupun tidak, baik itu piatu maupun tidak, baik itu kepada siapapun. Karena dalam kalimat itu sha'imin, pada orang berpuasa. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hadis ini membumi? Contoh, pengurus masjid, apa ibu? Membuat di di samping pintu masjid itu, pintu akan masuk teras. Masjid musola itu kan pakai teras itu. Dibuat oleh pengurus masjid di situ dengan komputer tulisan yang diprinter, man aftara sha'imin kana lahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang diberikan perbukaan itu tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Ditempelkan di dinding. Lalu juga di bawah lagi. Bagi Bapak Ibu ingin mengamalkan hadis Nabi, silahkan letakkan perbukaan Bapak Ibu di atas meja yang kami sediakan oleh pengurus. Bapak Ibu, orang akan mengamalkan hadis itu karena difasilitasi oleh pengurus masjid dan musola. Ibu tuh mantan kopi setengah cerai kata meja. Ibu tuh mantan teh setengah cerai kata meja. Ibu tuh mantan ondone 10 kata meja. Ibu tuh mantan cemangkos pampek sekali tak situ. Ibu tuh mantan pisang mata di situ. Sehingga berkumpul dari meja itu perempuan. Ada terjadi? Yang terjadi enam Bapak Ibu. Pertama, terbuka peluang kepada masyarakat untuk mengamalkan hadis karena difasilitasi oleh pengurus masjid dan musola. Terbuka peluang. Dua, masjid musola akan ramai dengan sholat maghrib berjemaah. Tiga, sholat maghrib akan terkontrol, sholat berjemaah akan terkontrol. Empat, pola makan akan terjaga dan akan terkontrol. Lima, syiar agama akan nampak. Enam, terjalin komunikasi silaturahim antar warga. Ya, Bu. Sebelum berbunyi selingi, Pak, orang mapai ke masjid sama musola. Ya, Pak, menunggu beduk dan selingi berbunyi. Ada yang duduk musola itu baca Quran, ada yang berzikir, ya Pak ya, ada nama doa, ada mengkota aja kawannya. Jadi syiar masjid, syiar agama nampak keramaian masjid musola itu. Kemudian yang ketiga, Pak Ibu, terbuka peluang masyarakat mengamalkan hadis itu. Yang keempat, silaturahim akan terjaga, pola makan akan teratur, sholat maghrib berjemaah akan terjaga. Tapi kalau tidak diamalkan hadis itu, Pak Ibu, ambo sendiri ala rasulan, Pak. Waktu ambo menjadi pegawai musola dulu, dia digarin tahun 2002. Ambo iduan seringnya, Pak, orang buku. Sudah iduan seringnya itu dibu. Nah, setelah ini temani, maka bisa masjid. Azan lagi. Sudah azan bukan kok ditipu orang, jadi akan tidak tahu. Ya, tunggu komat deh. Sangkomu kok komat kalau tipu orang, jadi tidak tidur. Adialah. Mungkin orang tibonya awak mulai sholat di kareng sih lewat bacaan sholat awak maghrib kok tipu orang. Lah 3 rakaat awak sholat ke salam ke kanan ke kiri. Assalamualaikum. Dorang. Assalamualaikum ke kiri. Dan 2 dorang. Bapak tawa nama dan kau biar bin jelek pada kamu. Kiro yo lapi saya sudah pegang. Oh, bau dan bobo ibu hati. Ibu hati itu bukan karena mau sholat, sholat tidak. Ibu hati ibu macam dia mau sholat apa? Ibu hati jadi mau sholat apa? Pakai tak? Mau sholat bagus. Dibuat dengan biaya yang sangat mahal, ratusan juta. Berkeramik dari lantai sampai ke dinding, atap multiroom begitu mahal. Sementara karpetnya tidak tanggung mahalnya, Pak Ibu. Yang mulai itu sistem sesuatu organ dibeli, tapi kosong. Ada mana orang berbuka rumah masing-masing. Apa Ibu itu? Apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Tetapi ketika ada kesadaran masyarakat untuk mengantarkan pembukaan seperti itu, masjid musola itu akan ramai.
pola makan akan teratur. Kalau di rumah Pak Ibu, kadang pola makan tuh tidak teratur, tidak terkontrol, loss of control, tidak kontrol. Iya Pak, kayak dapat ini lambu saya rumah itu, kembali itu uang itu orang aja tuh, bunyi sini Bu, ya, minum teh manis, buang minuman juga istri mah, kita dua cek, sudah bapak kita dua tuh makan kolak sari kayu. Sudah kolak sari kayu tuh Bu, bapak pisang buah raga-raga. Terakhir batu tuit ke cimangko onde-onde tak nyong. Oh, nasi belum. Pemanasan baru tuh Bu. Nasi belum. Baru itu. Makan nih. Makan buat itu untuk nomor 3 kan. Tambuh C itu baru dia kakak. Itu nomor. Selesai cuci tangan. Selesai bercuci tangan tadi itu Bu, nyoki jo, dek sarabi, dia sari kayu kan, bapak lo sari kayu sarabi tadi itu, ya Bu ya. Kemudian batu tuit, jo pisang, balik, onde-onde, jo raga-raga terakhir, cuma aku udah tinggal, tas sandang ya. Ibu lain tahu rumusnya Bu, kalau tegang urat perut, maka kendur urat mata. Kalau parik lah kenyang, mata tuan. Kan betul tuh. Apa ibu yang ngomong? Tak sandar yang tuh takut aku kan. Takut yang itu. Dicari. Allah jam 6:30 hari ya. Amol nado salat maghrib lai tagak lambe-lambe batakanan tangan ke lantai. Pai ke WC kadang pacien di yang terlampukan yang mana parik dan takut jatuh waktu mulai ngantuk. Salat dalam keadaan setengah ngantuk tuh. Bapak Ibu, kutiko ruku tu, kutiko sujud tubuh, raso kemalonce onde-onde keluar dari. Apa banyak mana? Selesai sholat Pak Bujuan kaki beliau tu, karena mana gantuk kan? Tanpa disadari, ulanglah kemana saja? La ilaha illallah. Lah komat ulang di masjid dalam wak kalau di rumah sila lain. Lah, tahan dulu. Maghrib tak berjemaah di masjid sholat, Isya pun itu tak lupa tarawih. Beko malam sakit duit. Sakit hari aku. Kece ustaz berceramah tempat tampil sumu tasfihu. Puasa kamu supaya sehat. Kamu nak puasa Allah kok sakit hari. Boleh batu gaji ustaz kau tidak? Gaji ustaz. Kece tidak boleh pola makan. Tak dia tu. Ya Bu. Tapi cukup kalau berbuka bersama di masjid musola tadi. Apa buka nanti antar orang. Bunyi sini minum teh manis yang tadi ibu tuh. Pindah palau orang tuh ke ibu. Ibu palau pasok 100.000. Orang tuh 100.000 lo pindah fotokopi asli ke ibu. Lah 200 ibu. Ibu ya. Yang minum teh manis ibu di orang tuh lah. Pindah palau orang tuh ke ibu. Nyemakan cemako ibu tuh di orang. Pindah palau orang tuh ke ibu. Nyemakan on dia ibu tuh di orang. Pindah palau ke ibu. Ibu sudah makan minum teh manis, makan on dia tadi cik tuh Bu. Tak mungkin lo deko dibawa dibayar 10.000 malah kurang orang ini kan. Parik nang kosong masih nang kosong cako diistirahatkan dulu dah Bu. Dia yang dulu lambe-lambe di mesin kok. Baca lambe istirahatkan salat maghrib berjamaah. Selesai itu baru dimulai dengan yang lain. Apakah di rumah atau di masjid itu. Jadi pola makan teratur. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu. Apa masuk hadis nang kampek lain? Kon. Hadis pertama dapat bertemu dengan kita hadis, yang kedua mengkotiak plus dhaif, yang ketiga sahih dapat bertanggungjawabkan nang kampek. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Yang dua hadis itu dari kakak kembar teman pangkanya beda ujung sampai ujung tu. Man shoma siang. Nanti lain man koma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Itu untuk malam dulu. Mansoma dulu untuk siang. Siapa yang berpuasa siang hari dengan penuh keimanan, yakinnya kepada Allah, pasti diberi Allah amal ibadahnya tuh. Wa ihtisaban penuh perhitungan. Nyo jago mana puasanya dielok daripada membatalkan puasa. Nyo jago mana paronya tuh puasanya tuh dari hal-hal yang merusak pada puasa. Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Pertanyaan Ibu, Pak Ibu, apakah seluruh dosa kita diampuni oleh Allah? Mulai Ibu nampak Ibu mulai ragu kan menjawabnya? Tidak.
Tidak semua dosa kita diampuni Allah. Kok kan hadis tuh, Bu? Kalau hadis tentu kita bertanya ke ahli hadis. Ahli hadis mengatakan tidak seluruh dosa diampuni Allah. Yang ada dalam pikiran masyarakat selama ini adalah, Nabi dosa sebenarnya tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosa-dosa kecil saja. Demikian kata ahli hadis. Itu dosa gadang enggak usah tobat. Maka umat Islam itu diminta tobat di bulan Ramadan itu. Dengan tobat, dosa besar Allah ampuni, dosa kecil Allah ampuni dengan berpuasa tadi. Keluar di bulan Ramadan, barulah seperti bayi yang dilahirkan, seperti kapas yang putih, seperti kain kapan yang tidak bernoda. Barulah ketemu dia seperti itu. Oke Bu ya. Mau masuk di semalam lagi. Mangkoma Ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan. Tadi dah singgung tadi saya kok. Mendirikan malam Ramadan itu tadi kok. Pagi pas tadi sama-sama, salat isya sama-sama, mendengarkan ceramah bersama-sama, salat tarawih, salat zikir, lalu ketidiam di sini ketidiam tu hanya seketikno. Selesainya salat tarawih buka lah Quran enggak sampai 2 lain itu Bu ya. Artinya berzikir seketik orang pulang. Beko malam kan 21-22 sebelum terakhirnya itikaf itu ibu ya mendirikan Ramadan. Kalau dia lakukan semacam itu namanya manqoma. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Allah ampuni dosa telah berlalu. Dosa nan maaf Ustaz. Kasadonya dosa yang ampuni Bu. Tidak kecuali hadis. Dosa-dosa kecil saja. Salah mungkin kecil orang kan dosa dua Bu. Dosa kecil kata ahli hadis. Itu dosa pada bahas tobat sekali lagi. Umat Islam diminta tobat. Seandainya ini dijalankan oleh umat Islam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka masjid itu bukan ramai di bulan puasa saja, di luar pun puasa pun akan ramai. Orang bersemangat beribadah bukan hanya semangat di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan pun orang akan bersemangat beribadah. Kenapa? Orang sudah pada tobat. Barulah seperti bayi yang dilahirkan tak ada lagi dosanya. Baru seperti itu. Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, JO 3 coba masuk ke hadis yang ke-5. Apa Ibu yang dimuliakan Allah tadi kami telah singgung bahwa 10 malam terakhir itu Nabi Muhammad itu dalam hadisnya sahih, beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau konsentrasi lagi ke masjid, minta izin pada istrinya, beliau iktikaf di masjid. Ustaz, iktikaf itu apa Ustaz? Tapi sebelum ke situ tuh tanya dulu. Kami manusia Ustaz, mana bisa kami iktikaf? Di zaman Rasulullah, ada ibu-ibu yang iktikaf. Bisa kita baca sejarahnya itu apakah itu Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, apa itu Hayati Muhammad yang dikarang oleh Dr. Husain Haikal, apakah itu buku Sirah Nabawiyah yang lainnya, atau sejarah lainnya. Ibu-ibu ada yang iktikaf. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Iktikaf apa Ustaz? Iktikaf menurut etimologi berdiam di masjid. Ustaz ada siapa tu ini berdiam di masjid, nyobok bantanya, nyobok kasunya, mulai jam 10 sudah tarawih itu nyobai lalu berkeduang sampai jam pulang azan subuh. Itu nak iktikaf pelado. Ustaz ada orang pergi iktikaf Ustaz. Iya nano, saya berdua situ tuh. Nyoba jejetnya HP-nya nyobai sudah salat tarawih itu sampai jam 5 main game seterusnya. Itu dah itikon mau dulu. Ada orang Ustaz ini suku kota sange kota mana nyo. Sudah salat tarawih itu mau tak selesai sampai jam 5 orang azan. Sudah itikaf. Jadi itikaf apa? Ustaz, itikaf menurut etimologi, terminologi, istilah bahas menurut istilah berdiam di masjid dengan beribadah. Apa saja ibadahnya? Melaksanakan sholat malam, qiyamul lail atau qiyamul Ramadan namanya, sholat tarawih. Capek sholat itu berzikir, capek berzikir, lalu baca Quran, capek baca Quran, sholat lagi, atau baca Quran lagi, capek, lalu tidur lagi. Ustaz sampaikanlah bahas tekniknya kira-kira itikaf Ustaz, bahas modelnya sampai kepada hal yang kecil. Contoh ya Bu, Ibu 10 malam pertama sampai malam 10 kedua. 10 malam pertama sampai 10 malam kedua. Malam pertama sampai malam 20 tuh saya Bu. Boleh tambah salat tarawih di rumah. Loh, kok Bu dia tambah salat tarawih? Emangnya salat tarawih itu tidak salapan? 22 di kampung Mbak sampai 10 bagi kamu macam itu ya Bu ya. Yang salat itu 8 itu hadisnya Aisyah, sedangkan tambah 20 40 itu pendapat ulama. Kalau kami tambah salat tarawih di rumah, kami tidak pakai imam Ustaz. Itu boleh sah tuh.
Zaman Nabi Muhammad hidup, sholat tarawih tidak ada pakai imam. Nabi Muhammad tidak pernah mengimami sholat tarawih. Tidak pernah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, malahan Nabi itu sholat tarawih itu hanya beberapa hari saja. Dia tanya dia sahabat, tidak kedua Nabi berapa hari setelah itu? Rasulullah, kau tidak kedua, kau berapa hari saja? Ambo takui je Nabi. Camnya yang khawatir. Apa yang kau takutkan Nabi? Jangan-jangan umat Ambo menganggap nanti sholat tarawih itu wajib. Rupanya kekhawatiran Nabi itu terjadi sebagian tempat, Bu. Orang bertunduk-tunduk ke sholat tarawih, bentuk wajib bentuk ini, no. Nah sholat subuhnya tinggal. Itu lalu subuh. Tempat itu, Bu. Kekhawatiran Nabi terbukti kan? Nah, Ustaz, jadi yang buat sholat tarawih di rumah saya macam itu betul. Nabi kan orang harinya kan ada tibur macam itu. Ya gitu. Tidak sama dengan Nabi itu kadar beliau sebagai seorang Nabi gitu. Bapak Ibu. Yang kedua, sidang jemaah. Walaupun boleh ditambah sholat tarawih itu di rumah tanpa pakai imam, karena zaman Nabi sholat tarawih itu tidak pakai imam. Itu di musola kalau tidak pakai imam. Itu pendapat Umar bin Khattab. Ya, Bu. Jadi Nabi itu meninggal, Bu. Dan meninggal Nabi itu sama-sama Umar bin Khattab sholat tarawih itu kan sarang-sarang. Dan antara ada rukuk, ada yang tidak, belum sujud, ada yang selesai, ada baru mulai. Jadi tidak teratur. Umar bin Khattab kumpul orang tuh nyobek barisan, sab lurus apa? Nyambi seorang imam, pimpin sholat imam. Jadi sekitar sholat tarawih sekarang itu di masjid pakai imam itu pendapat Umar bin Khattab. Mulia tuh Ustaz, pendapat Umar dari Nabi mulia. Ada rekomendasi dari Rasulullah, ada Rasulullah, rekomendasi Rasulullah. Ittabi'uni wa ashabi. Ikuti aku, ikuti pendapat sahabatku. Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ustaz, kalau macam itu awak sholat tarawih di rumah saya tidak baik ke masjid. Rasulullah suruh ramaikan masjid bulan Ramadan itu. Ya Bu ya. Nah, jadi berikut dan sampai salah paham. Batu ibu tidak baik ke masjid dan awak sholat di rumah saya. Rasulullah suruh ramaikan di malam bulan Ramadan itu dia Ramadan. Lalu ibu tambah sholat tarawih ibu di rumah. Ibu tidak pakai imam atau bapak suami ibu jadi imam. Coba witir kami Ustaz. Boleh ibu tidak ikut witir masjid. Ayo mau sambung di rumah. Kan begitu. Nanti sampai ibu tambah 4 rakaat lagi, atau ibu tambah 6 rakaat atau 10 rakaat lagi kan gitu. Nah, nanti ibu tidur lagi di rumah kan. Nanti malam boleh tambah lagi jam 2:30. Namanya malam itu qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu istilahnya dengan tidak tahajud di bulan Ramadan. Namanya di bulan Ramadan itu qiyamul Ramadan. Sebetulnya sholat yang kita laksanakan itu di masjid namanya qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Lalu siapa yang memberi namanya tarawih? Yang memberi nama tarawih itu adalah, saya tahu itu, nah, Aisyah namanya, istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Aku melihat Rasulullah malam Ramadan itu berdiri beliau, lalu sholat 4 rakaat, beliau salam ke kanan, salam ke kiri. Tsumma tarawih, beliau istirahat dan santai. Lalu setelah hilang capeknya beliau berdiri lagi, sholat 4 rakaat, tsumma tarawih, beliau istirahat dan santai. Jadi sholat tarawih itu istirahatnya santai. Jadi tarawih itu artinya santai. Santai. Nah gitu, santai Bu. Makanya kalau lapangnya ibu di rumah beko sholat 4 rakaat tuh, ibu nak makan kolak dulu. Atau tambah sholat balik kalau ada batal wudhu, boleh. Ini santai mah. Jadi tidak boleh sholat tarawih itu kan kencang. Ada orang sholat tarawih kan kencang Pak. Aduh, gua balik tahun yang lewat. Pernah gua ada ingin menyampaikan tapi ini pada gua gitu kan. Kencang, kayak speedy kencangnya. Bu ya. Coba nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah subhanahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu semua yang macam itu. Malaikat pun panjang mendengarnya, Bu. Kecil bukan? Ya mereka mendengarnya tuh. Aha, ini tarawih itu santai. Oke. Ustaz, itu 10 malam pertama sampai malam ke-22. Bahkan kalau kami iktikaf Ustaz, 10 malam terakhir malam ke-22. Bu ya. Ibu sampai di masjid tempat iktikaf itu, sampai ibu di situ, ibu ambil wudhu, masuk masjid, salat tahiyat masjid dulu. Selesai itu ibu salat sunat wudhu 2 rakaat. Setelah itu ibu sambung salat tarawih ibu, begitu. Setelah itu kalau capek baca Quran, kalau capek berzikir, lalu sambung lagi. Capek istirahat tidur, begitu. Tidur. Kalau di situ disediakan penginapan,
Nanti jam 2:30 dibangunkan oleh panitia, lalu kita sholat jam 2:30 malam tuh ramai-ramai sama-sama, dipimpin oleh imam sampai jam 4 ditutup dengan witir, lalu kita makan sahur bersama. Ada beberapa tempat di Kota Padang ini yang mengadakan itikaf, ya Bu ya, itikaf. Pemerintah kita ini, Pak Hendy Septa ini atau Pak Mayodi sebelumnya lama ini, artinya pemerintah Kota Padang itu sangat mendukung itikaf. Pak Mayodi itu sering bertemu oleh kami itikaf di beberapa tempat. Pernah di Nurul Iman, pernah juga di atas itu di Masjid Jabar Rahman. Itu kan Masjid Jabar Rahman ada tenda, Bu. Kamu biasanya kan di situ itikaf sejak mau bujang sampai mau keluarga gitu kan. Tapi awal pertama mau itikaf di Askia Kata Pane di situ. Ada berapa tempat untuk itikaf di Kota Padang ini, Bapak Ibu. Askia Kata Pane, Jabar Rahman ini, Baitur Rahman di Bypass, UPI, Masjid UPI, Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Nurul Iman, Masjid Darussalam di Seteba, Masjid Al-Munawar Seteba, Bahrain Pasar Pagi, Masjid Al-Iman Lolong, kabarnya seperti itu juga. Itu yang kami ketahui dan sebenarnya yang lain. Kalau di Jabar Rahman ini, itu ibu-ibu di lantai 2, ramai itu, ratusan, ramai. Bapak-bapak dan desa itu. Ustaz, kami lah bau, Ustaz. Paling kami kan tegu tu, beko kami batal duduk kami akan kita turun jenjang. Kami ada bau payah. Ibu-ibu yang lalu umur yang tes itu, yang agak masih muda masih kuat di atas begitu. Nanti seperti kami sebutkan tadi, begitu sampai di situ kita laksanakan ibadah kita, nanti malam sangat dibangunkan. Di situ kita akan terasa nikmatnya Ramadan itu. Di situ kita akan terasa manisnya Ramadan itu. Enggan kita berpisah dengan Ramadan ini. Jatuh air mata kalau sudah berpisah dengan Ramadan itu. Terasa nikmatnya itu. Bu, kamu tanya kau langsung. Apa aji peserta itikaf tu bertanya pinyo. Apa di mana tinggal di Padang Kopak? Aja kayaknya. Kamu nak tinggal di Padang Kopak. Di mana Pak tinggal? Kamu tinggal dari Sujung. Dari Sujung orang itikaf hari itu. Terus orang pernah bertanya, apa di mana Padang Kopak? Kamu tinggal di Padang. Di mana Pak tinggal? Aku tinggal di Solo tuh Pak. Ada di Solo mereka pergi itikaf ke sini. Bara bukitnya lebih berapa kali bukitnya gitu Pak. Pergi itikaf ke sini. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz, yang gua Ustaz kamu tinggal kalau ada mau ke masjid itu sejauh itu Jabar Rahmah, Masjid Raya Sumatera Barat semacamnya. Boleh jadi di masjid kita masing-masing adakan itikaf. Kenapa tidak? Tidak ada yang tidak mungkin. Bapak Ibu yang Allah. Di masjid itu tidak mungkin kami lalu. Ustaz untuk masjid kami itu modelnya Ustaz. Contohnya udah Barindiang atau Uruguay atau tidak mungkin lah ceritanya pokoknya kita adakan semi itikaf. Ini semi itikaf. Diambil imam satu, ditanam imam satu 10 malam terakhir untuk mimpin sholat tengah malam jam 2:30 malam itu. Lalu nanti masyarakat tuh jam 2:30 tuh ramai-ramai datang ke masjid itu. Jam 2:30 jadi tidurnya di rumah. Ibu karena tidak mungkin di masjid itu. Ini semi itikaf. Apa Ibu lebih kurang seperti itu. Itu untuk menghidupkan malam Ramadan. Sesuai dengan Rasulullah katakan fokus di masjid 10 malam terakhir itu. Apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Terakhir Pak. Pak sebelah apa Ibu terakhir? Apa namanya? Apa Ibu? Hadis yang ke-6 bagi Ibu ya. Nabi, apa Ibu yang dimuliakan Allah? Nabi Muhammad pernah beliau sedang apa namanya? Pernah beliau sedang berceramah, sedang berkhutbah. Tiba-tiba Nabi berhenti, Pak, berceramah itu. Mendadak Nabi berhenti. Mendadak. Apa kata Nabi? Amin. 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 Heran sahabat. Ayo Rasulullah, apa yang kau aminkan tadi? Kami tidak mendengar orang berdoa. Siapa yang berdoa? Apa kata Rasulullah? Saya mendengar malaikat Jibril berdoa. Malaikat berdoa, Bu. Itu doa makbul tuh, Bu. Karena malaikat itu tidak berdosa. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah, orang yang paling mulia di dunia ini. Dia yang mengaminkan. Mustajab doa itu. Apa doanya? Ya Allah, jangan terima puasa seorang anak yang dia tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Amin. Apa nih orang bosu? Karena orang tuanya ini kan bosu terima oleh Allah. Betul. Dan minta maaf kepada orang tua. Dan itu rasional, Bu. Kenapa? Payah orang tua kita membesarkan ibu. Ya Pak, ibu-ibu kok bayang nggak doa Bu? Ya Pak. Tapi kalau Ustaz kalau minta tahu apa yang mengandung ibu Ustaz apa harus
Tak cari terang dia dua tiga ubah kami baru kok kemana kan. Sepak putih tinggal ya boh. Melahirkan nyata hidup dan mati kan gitu. Menyusui 2 tahun namanya, dididik segala macamnya. Ayahku demikian Pak ya. Ini anakku tak minta maaf orang gaibnya ke puasa ini. Wajar malaikat untuk seperti itu. 2. Ya Allah, jangan terima puasa seorang suami atau istri yang mereka tidak saling minta maaf. Amin. Ada kok. Anita harus mendengar apa dari pagi sampai kok tidak terima puasa dari Allah. Kenapa? Tidak minta saling minta maaf sama istri. Tidak usah. Ya udah waktu nang salah Ustaz. Jadi ini harus minta maaf sama Ido kan saya itu Bu. Tunggu dulu dan minta maaf dulu. Ya, syarat minta maaf itu tidak ada siapa yang lebih tua siapa yang muda. Syarat minta maaf itu tidak ada syaratnya siapa yang salah atau tidak. Siapa yang dulu mengunjukkan tangan, dia yang paling mulia. Siapa yang dulu minta maaf, dia yang paling mulia. Tidak ada syaratnya siapa salah atau tidaknya, siapa yang kecil atau besar. Ibu, ya Allah, jangan terima puasa seorang teman, kawan, sahabat, tetangga yang mereka tidak saling memaafkan. Amin. Akal ya, akal ya. Naik puasa terima oleh Allah karena tidak saling memaafkan. Ustaz Ino salah Ustaz, amun yang gitu-gituan, itu mabuk. Ya mau tunggu dan minta maaf dulu. Hidup selesai itu. Sekali lagi, tidak ada memandang siapa yang salah, siapa yang muda atau siapa yang tua, tapi siapa yang dulu minta maaf dan menunjukkan tangan, dia orang yang paling mulia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering orang lupa kepala adalah kalau yang membatalkan puasa orang tahu semuanya. Ibu, kalau ya makan minum dengan sengaja berhubungan suami istri orang tahu semua. Kalau yang rukun puasa orang tahu semuanya. Berarti mereka Islam. Tapi yang sering orang lupa adalah yang merusak pahala puasa. Sering orang lupa. Ya, Bu. Apa yang merusak puasa? Apa yang merusak pahala puasa? Mengunjang orang dengan puasa. Rusak pahala puasa. Ya. Mengunjang orang dengan puasa rusak pahala puasa. Menfitnah orang, membunuh orang, madu orang, mencilok, mampir, korupsi sedang puasa. Itu sedang puasa kan? Rusak pahala puasa. Batal enggak batal, tapi rusak pola puasa. Ya kalau nak rusak dia kiam Allah marah tu. Ibu agia foto, ambo sayang kau Ustaz Budi Santoso dari Parupaya Ustaz kau bagi ceramah bojan pane, ambo agia Ustaz foto Pajero cek tu bagi dakwah. Kecik ibu baju putih tu. Cocok. Agia lapor ibu foto Pajero. Dia Bu, dari tadi buku panjangnya tu. Pajero, pakai jariang pamaki celero. Ya dia boleh ibu foto untuk berdakwah cek. Foto ancamnya wah, tapi foto rusak. Ambo start dan amu itu. Bagi cek aku kamu bawanya Bu. Kalau puasa rusak dikian ke Allah, bagi cek Allah kira-kira tu. Ini tidak batal kan, tapi rusak pada puasa. Ini yang perlu kita jaga di bulan Ramadan, yang merusak pada puasa. Menggunjing, menghina, menfitnah, mengadu domba orang, mengambil punya orang dan segala macamnya, merusak pahala puasa. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini berfaedah hendaknya dan manfaat hendaknya, terutama sekali bagi kami yang menyampaikan. Kuado dalam penyampaian tadi Bapak Ibu tersinggung karena kalau tuan dekat turun. Kamu mohon maaf yang kadang-kadang ada ibu tersinggung yang tadi Bu. Nah, ada adur Bu. Kamu tadi masuk di situ tapi itu kembali adur. Kok kayu gadang lah Bu pagi dah jalan tiang lampu TV. Kok kalau tuang buang sedang masak tersinggung mau sedang berputih rela jemaah dan diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.